Saat Camilla sedang memutar otak mencari cara untuk memberi pelajaran kepada pihak kuil, kedua matanya mendadak terbelalak lebar. Sebab fenomena aneh yang sama persis dengan kejadian tempo hari kembali terjadi pada batu hitam yang sedang berada di dalam genggamannya. Tepat pada detik benda itu bersentuhan dengan kulit tangannya, percikan energi listrik seketika mencuat, dan batu tersebut langsung hancur berkeping-keping menjadi abu. Eh, apa yang terjadi? Kenapa batunya tiba-tiba hancur? Jenner melayangkan pertanyaan dengan raut wajah yang tak kalah heran. Namun Camilla hanya bisa terpaku dengan ekspresi wajah yang mengeras tanpa mampu mengeluarkan jawaban sepatah kata pun. Sebab rasa terkejut dan terguncang yang dialami Camilla saat ini jauh lebih besar daripada siapapun. Jika hal ini hanya terjadi sekali, mungkin bisa dianggap sebagai kebetulan. Namun, bagaimana mungkin fenomena aneh yang sama persis bisa terulang untuk kedua kalinya? Tatapannya terpaku lurus pada telapak tangan kanannya yang kini hanya menyisakan serpihan hancur dari batu hitam tersebut. Hal itu karena sebuah memori mendadak melesat cepat melintasi isi kepalanya. Dia mengingat kalimat yang pernah diucapkan Hevel saat mereka bertemu beberapa waktu lalu. Tangan kanan yang pernah terlumuri oleh darah sang dewa kematian. Dan kalung suci dari kuil yang selalu hancur berkeping-keping setiap kali bersentuhan dengan tangan kanan tersebut. Camilla mencengkeram erat sisa serpihan batu di tangannya. Bukankah mereka bilang siapapun yang mengenakan kalung ini akan mendapatkan kedamaian yang abadi? Kedamaian abadi ya? Sebuah tawa hampa yang sarkas lolos dari bibir Camilla. Tampaknya benda ini lagi-lagi memiliki keterkaitan erat dengan kelompok sesat misterius yang belakangan ini terus mengusik hidupnya. Sebenarnya seberapa jauh jaringan tangan-tangan busuk mereka telah merayap di kekaisaran ini? Kini alih-alih merasa terkejut, Camilla justru mulai merasakan sensasi dingin mengerikan yang merayap di tengkuknya. Setelah pihak keluarga kekaisaran, sekarang giliran pihak kuil. Permisi, bolehkah saya juga ikut mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam otak cantikmu itu? Jenner yang sejak tadi diam mengamati perubahan ekspresi Camilla akhirnya membuka suara, melayangkan pertanyaan dengan sorot mata yang dipenuhi rasa penasaran yang teramat sangat. Sebenarnya ada rahasia apa di balik kalung suci itu? Tanganmu tidak apa-apa. Melihat wanita di hadapannya masih enggan memberikan jawaban, Jenner mencoba meraih tangan kanan Camilla yang sedang mencengkeram erat serpihan batu hancur tersebut untuk memeriksa kondisinya. Namun gerakan tangan Jenner terhenti di tengah udara sebelum sempat menyentuh kulit Camilla. Sebuah tangan asing telah mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat dan kokoh. Apa yang sedang kau coba lakukan, ha? Begitu sebuah suara yang sangat familiar terdengar di indera pendengarannya, Camilla akhirnya menunjukkan respon dan menolehkan kepalanya. Entah sejak kapan pria itu telah tiba di sana. Kini dia sedang berdiri dengan sorot mata dingin yang menusuk, menatap lurus ke arah Jenner dengan ekspresi yang sangat tidak bersahabat. Aduh, situasi ini rasanya sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Melihat kemunculan Arsian yang tiba-tiba, Jenner justru melepaskan tawa kecil yang santai. Tawa yang seketika membuat sorot mata Arsian menyipit tajam menahan amarah. Hei, kita pernah bertemu sebelumnya bukan? Mendengar pertanyaan menuntut tersebut, sepasang manik mata Jenner sempat melebar sesaat sebelum akhirnya dia kembali mengulas senyum tipis yang samar. Dia mengangkat kedua bahunya dengan santai, seolah-olah tidak mengerti arah pembicaraan Arsian. Entahlah ya, mungkin saja kita pernah tidak sengaja berpapasan di jalan. Berpapasan di jalan? Lagi pula, wajahku ini memang tipe wajah pasaran yang terasa familiar bagi semua orang. Kau, tepat saat Arsian hendak melayangkan kalimat interogasi yang lebih tajam, Camilla mendadak bangkit berdiri dari kursi tempat duduknya. Camilla, aku harus pergi sekarang. Tiba-tiba sekali, mau kemana? Ada hal yang harus kupastikan dan kuperiksa secara langsung menggunakan mata kepalaku sendiri. Tanpa memperdulikan raut kebingungan yang tercetak jelas di wajah kedua pria yang ditinggalkannya, Camilla bergegas melangkah lebar meninggalkan ruangan tersebut menuju keluar.
Bagaimana bisa situasi ini sampai terjadi? Mohon tenang dan turunkan volume suara Anda yang mulia. Bagaimana bisa Anda menyuruh saya tenang dalam kondisi genting seperti ini? Paus Brisel tidak dapat lagi menyembunyikan semburat merah kemarahan di wajahnya saat dia berteriak dengan suara menggelegar. Aura bijaksana dan penuh kasih sayang yang biasa dia tunjukkan di depan publik kini telah menguap tanpa bekas. Sosok yang dengan sangat percaya diri menjamin bahwa sistem ini tidak akan pernah memicu masalah apapun di masa depan adalah Anda sendiri, Pendeta Daniel. Surat Ampunan Dewa. Sosok yang mencetuskan dan mengajukan ide gila perdagangan sertifikat tersebut adalah pria yang saat ini sedang duduk dengan ekspresi terlampau tenang di hadapannya. Melihat ketenangan pria tersebut, Paus Brisel berulang kali menggetarkan giginya menahan gejolak amarah. Pada awalnya, sang paus juga menganggap ide tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan keji dapat dihapuskan seluruh dosanya hanya dengan menukarkannya dengan sejumlah uang? Namun, sistem ini esensinya sama sekali tidak berbeda dengan prosesi sakramen pengakuan dosa yang mulia. Sebagai pelayan yang mengabdi kepada dewa, apakah etis jika kita memalingkan wajah dan menolak orang yang datang untuk mengakui serta menyesali perbuatan dosanya? Bukankah memberikan pengampunan adalah kebajikan utama yang harus selalu kita pelihara? Perkataan Anda memang ada benarnya. Kala itu, semua argumen yang dilontarkan Daniel terdengar sangat masuk akal bagi sang paus. Jika seseorang menyadari kesalahannya sendiri dan bersedia memberikan donasi sukarela dalam jumlah besar sebagai bentuk penembusan dosa, lalu di mana letak masalahnya? Lagi pula, menjebloskan semua pelaku kriminal ke dalam sel tahanan bawah tanah juga bukan merupakan satu-satunya solusi yang bijaksana, bukan? Tugas mereka hanyalah menuliskan selembar sertifikat resmi kuil sebagai bukti kelulusan dosa. Itu saja. Terlebih lagi, Yang Mulia Kaisar sendiri telah berjanji untuk memberikan jaminan perlindungan penuh serta kerjasama rahasia dalam menyukseskan bisnis ini. Oleh karena itu, Paus Brisel berpikir bahwa sistem ini benar-benar aman dan sempurna. Meskipun mereka harus membagi sebagian kecil dari hasil keuntungan donasi tersebut dengan pihak keluarga kekaisaran, nominal sisa yang masuk ke kas kuil masih tergolong sangat fantastis. Sekarang, bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas kekacauan ini? Namun, bom waktu itu akhirnya meledak juga. Dosa dan kekejaman Viscount Orleans, pria yang setiap bulannya rutin memberi surat penghapusan dosa sebanyak beberapa kali, kini telah terekspos secara transparan di depan publik ibu kota. Saya pun sama sekali tidak menyangka bahwa situasi ini akan berkembang menjadi seburuk ini. Jawaban tidak menyangka sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sebuah helaan nafas pendek juga lolos dari bibir pendeta Daniel. Dia benar-benar belum bisa mengidentifikasi siapa sosok monster yang telah mengubah tubuh Viscount Orleans menjadi patung hidup yang mengerikan seperti itu. Sama sekali tidak ada saksi mata di tempat kejadian. Satu-satunya saksi mata yang tersisa hanyalah anak-anak kecil yang berada di kediaman tersebut. Namun, satu anak telah tewas di tengah proses pengobatan, sementara dua anak yang tersisa saat ini berada dalam kondisi kritis yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk diajak berkomunikasi atau dimintai keterangan. Mereka benar-benar hanya sekedar mempertahankan sisa napas terakhir secara paksa. Namun Anda bisa sedikit bernafas lega, karena sejauh ini belum ada satupun dari rumor atau desas-desus mengenai keberadaan surat ampunan dosa yang beredar di kalangan masyarakat. Sebuah helaan nafas yang berat kembali lolos dari bibir sang paus, membuat kerutan di antara kedua alisnya tampak semakin tenggelam dalam. Saat ini bukan waktunya untuk terus meluapkan emosi. Mereka harus memikirkan cara tercepat untuk meredam dan menutup kasus ini secara rapi dan diam-diam. Apakah keberadaan anak-anak itu tidak akan memicu masalah di kemudian hari? Jumlah korban yang telah diubah menjadi patung batu dan dibunuh secara keji oleh Viscount Orleans tercatat mencapai lebih dari 50 jiwa. Dan di antara jumlah fantastis tersebut, hanya ada dua anak yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dan saat ini, kedua anak tersebut sedang berada di bawah penanganan pihak istana keuskupan. Membawa mereka kemari dengan dalih memberikan pengobatan medis menggunakan kekuatan magis suci, sebenarnya hanyalah taktik cepat yang diambil oleh sang paus
untuk membungkam mulut anak-anak tersebut agar informasi tidak bocor keluar. Sebab tidak ada yang tahu kemungkinan apa yang bisa terjadi. Jika seandainya anak-anak itu sempat mendengar sesuatu, bagaimana jika Viscount Orleans, bajingan bodoh itu, sempat menyombongkan keberadaan surat ampunan dosa miliknya di hadapan anak-anak tersebut sebelum dia dieksekusi? Jika itu terjadi, maka tamatlah riwayat mereka. Kondisi fisik dan mental mereka saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi atau percakapan yang terstruktur yang mulia. Meskipun begitu, saya telah menempatkan pasukan penjaga ketat untuk mengawasi mereka selama 24 jam penuh. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pendeta Daniel mencoba menenangkannya menggunakan nada suara tenangnya yang khas. Namun intonasi kalimat berikutnya terdengar turun beberapa oktav menjadi jauh lebih dingin dan rendah. Begitu kedua anak itu melenyapkan nafas terakhir mereka, seluruh kasus ini dipastikan akan tertutup secara damai untuk selamanya. Kekuatan suci yang dialirkan ke dalam tubuh mereka saat ini hanyalah pasokan energi dasar untuk mempertahankan detak jantung semata. Jadi Anda tidak perlu membebani pikiran Anda yang mulia. Organ dalam dari kedua anak tersebut sebagian besar telah mengeras dan membatu total, sehingga secara medis mustahil untuk mengembalikan kondisi tubuh mereka ke bentuk semula. Meskipun kekuatan suci kuil saat ini dipaksakan untuk mempertahankan sisa hidup mereka, dalam hitungan hari, nafas tersebut dipastikan akan terputus dengan sendirinya. Jadi tidak akan ada masalah hukum apapun yang perlu ditakutkan. Manusia adalah makhluk pelupa. Tidak peduli seberapa besar skandal yang terjadi, seiring berjalannya waktu, kasus ini pun pasti akan menguap dan terhapus sepenuhnya dari memori ingatan publik. Jika semuanya berjalan sesuai dengan perkataanmu, maka itu adalah hal yang sangat bagus. Mendengar penuturan taktis tersebut, ketegangan di wajah Paus Priscil perlahan mencair, digantikan oleh sebuah senyuman tipis yang penuh kelicikan. Pastikan jangan sampai ada cacat sedikit pun dalam eksekusinya. Baik, saya mengerti. Jika Anda berhasil menyelesaikan tugas ini dengan bersih, maka seperti janji saya sebelumnya, proses pengangkatan Anda menjadi uskup agung akan segera dirampungkan tanpa penundaan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda yang mulia. Daniel membungkukkan tubuhnya dengan sangat sopan sebagai bentuk penghormatan, namun sorot matanya secara alami langsung tertuju ke arah leher sang paus. Warnanya masih sangat merah pekat. Batu yang terpasang pada kalung suci yang melingkari leher sang paus masih mempertahankan kilau warna merah darah yang sangat pekat dan cerah. Oh, jika dipikir-pikir kembali, bukankah Viscount Orleans juga memiliki kalung yang sama dengan ini? Apakah benda miliknya sudah berhasil diamankan? Tim kami saat ini sedang dalam proses pencarian. Apa maksud perkataanmu itu? Artinya, sampai detik ini benda itu belum berhasil ditemukan. Volume suara Pos Brisel kembali meninggi satu tingkat. Segala jenis benda atau aset yang memiliki keterkaitan dengan institusi kita harus segera dilenyapkan dari tempat kejadian perkara secepat mungkin. Kita tidak boleh memberikan celah atau bukti sekecil apapun kepada publik. Anda tidak perlu cemas, Yang Mulia. Tepat pada saat itu, suara ketukan pintu terdengar, diikuti oleh terbukanya celah pintu secara perlahan. Seorang pendeta muda melangkah masuk ke dalam ruangan, lalu membungkuk memberikan penghormatan yang sangat dalam ke arah sang paus. Pendeta muda itu menyampaikan bahwa ada seorang tamu yang datang dan memohon untuk menemui pendeta Daniel. Putri sulung dari kediaman Sorpel memohon izin untuk audiensi dengannya. Raut kebingungan langsung tercetak jelas di wajah Daniel begitu mendengar nama Camilla disebut secara mendadak. Hal yang sama juga dirasakan oleh Paus Brisel. Untuk urusan apa gadis itu mendatangi istana keuskupan secara tiba-tiba di situasi sensitif seperti ini? Saya pun kurang tahu, Yang Mulia. Mengingat kunjungan ini dilakukan tanpa adanya janji temu yang dijadwalkan sebelumnya. Mengingat kondisi ibu kota yang sedang dilingkupi atmosfer ketegangan politik pasca kematian sang Viscount, sang paus sama sekali tidak menyukai kedatangan pihak eksternal ke dalam wilayahnya. Sambil mendecakkan lidahnya pendek, dia langsung menjatuhkan perintah. Tolak kunjungannya dan suruh dia kembali ke kediamannya secara halus. Baik, saya mengerti. Daniel memberikan anggukan kecil patuh, lalu segera bangkit berdiri dari kursi tempat duduknya. Kenapa kamu mendadak mengajakku ke tempat ini?
Ada sesuatu yang harus kupastikan secara langsung. Memastikan apa? Akan kuceritakan padamu nanti. Arsian memilih untuk tidak melayangkan pertanyaan interogasi lebih lanjut. Karena Camilla sudah berjanji akan menceritakan semuanya nanti, dia memutuskan untuk menekan rasa penasaran di dalam benaknya dan mempercayai wanita tersebut sepenuhnya. Di sudut ruangan lain, Jenner yang sedang mengamati interaksi intim antara kedua orang tersebut tampak memiringkan kepalanya dengan sudut yang janggal. Meskipun bibirnya masih mempertahankan senyuman refleks yang ramah, sorot matanya memancarkan ketidakpuasan yang sangat pekat. Posisi berdiri kedua orang tersebut yang tampak sangat rapat dan intim benar-benar terasa sangat merusak pemandangan matanya. Tepat pada saat itu, pintu ruang tamu terbuka lebar dan sesosok pria melangkah masuk ke dalam ruangan. Wajah pendeta Daniel tampak dipenuhi oleh senyuman yang sangat ramah dan menawan seperti biasa. Selamat datang Nona Camilla, sebuah kehormatan bagi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah lancang bertemu tanpa memberikan kabar atau janji tamu terlebih dulu Pendeta Daniel. Sama sekali tidak masalah, Nona. Kunjungan yang tidak terduga seperti ini justru menjadi sebuah kejutan yang sangat menyenangkan bagi saya pribadi. Setelah menyelesaikan kalimat sapaan formal tersebut, sorot mata Daniel secara natural langsung bergulir menatap ke arah dua sosok pria yang berdiri mengawal di belakang tubuh Camilla. Dan pada detik itu juga, raut keterkejutan dan ketegangan yang sangat pekat seketika terekspos di wajah sang pendeta. Rupanya tuan muda dari kediaman Sevra juga ikut hadir bersama Anda. Pendeta Daniel langsung mengenali identitas Arsian. Ya, dengan penampilannya yang begitu mencolok dan karismatik, mustahil bagi siapapun untuk tidak menyadarinya. Dan orang ini, Anda adalah Tuan Jenner dari kediaman Eskra, benar? Hal yang membuat Camilla heran adalah fakta bahwa Daniel bahkan bisa mengenali latar belakang Jenner. Dia sempat merasa sangsi bagaimana seorang pendeta kekaisaran bisa mengetahui identitas pria yang berasal dari kekaisaran Gracia tersebut. Dahulu sekali saya pernah pergi ke Kekaisaran Gracia untuk melakukan kegiatan penyebaran pementasan iman. Pada saat itulah saya tidak sengaja melihat beliau dari kejauhan. Daniel segera mengurai keraguan yang terbesit di wajah Camilla. Namun, ada angin apa yang membawa Anda sekalian mendatangi tempat ini secara mendadak? Mendengar pertanyaan itu, Camilla merogoh sakunya dan mengeluarkan kalung batu merah hancur yang sempat dia bawa dari kediamannya. Kalung yang tempo hari dia terima langsung dari tangan Daniel sendiri. Sebab kalung batu merah yang ditemukan Jenner dari jasad Viscount Orleans tentu tidak bisa dia tunjukkan secara belak-belakan di sini. Ini, melihat batu merah yang merupakan pusaka suci ordo keagamaan mereka telah hancur lebur, untuk pertama kalinya, senyuman lembut di wajah pendeta Daniel lenyap tanpa bekas.